Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat, nikmat-nikmat yang lainnya, salah satu nikmat iman wal Islam yang menancap di dalam diri kita sekalian. Semoga nikmat-nikmat ini selalu bisa kita rasakan sampai hayat kita. Kedua kalinya kita senantiasa bersolawat kepada junjungan kita Nabiullah, Nabi Agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah sebagai pahlawan revolusi perubahan untuk mengubah zaman yang jahiliyah menjadi zaman yang terang benderang, yaitu dengan cahaya Islam. Subhanallah. Pemirsa rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pada saat ini telah bisa merasakan, khususnya di bangsa, di negeri ini, bumi pertiwi yang kita cintai ini adalah negeri yang sangat luar biasa, negeri yang di dalamnya ada kekayaan yang sangat luar biasa, negeri yang di dalamnya terdapat berbagai tambang emas, juga tambang-tambang yang lain. Subhanallah, ini adalah sebuah karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Namun pada kenyataannya negeri yang kita cintai ini bisa untuk memberikan kebaikan kepada kita sebagai warganya apabila negeri ini betul-betul dikelola oleh orang-orang yang amanah, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita dulu bisa merasakan bagaimana Khalifah Umar bin Khattab, juga Khulafa Rasyidin telah memberi terbaik kepada umatnya untuk memberikan kebaikan kepada warganya, memberikan keadilan, memberikan kenyamanan, dan juga memberikan kemakmuran atas negeri. Masya Allah, subhanallah. Nah, kita sebagai bangsa yang saat ini Allah kasih kemerdekaan, tentunya kita wajib untuk menjaganya, kita wajib untuk merawatnya. Bagaimana kekayaan negeri ini agar terus kita jaga dan bisa dikontribusikan kepada warganya ini. Salah satu di antaranya adalah bagaimana kita sebagai umat Islam mensikapi atas karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena nikmat yang kita rasakan itu gak lepas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saat dulu kita di negeri Indonesia ini, para pejuang kita, para pahlawan, khususnya para ulama-ulama kita yang menjadi garda depan untuk membebaskan negeri ini, semuanya adalah karena nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga negeri ini bisa terbebas dari penjajahan fisik yang dilakukan oleh orang-orang asing, termasuk Belanda, Jepang, Portugis, dan lain sebagainya. Semuanya ingin menginginkan kekayaan negeri ini. Dan alhamdulillah berkat para perjuangan para alim ulama, para pahlawan, para warga dari negeri Indonesia yang ada niatan untuk membebaskan negeri ini, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya, Indonesia bisa merdeka.
Nah, oleh karena itu bagaimana kita ini mensyukuri nikmat merdeka ini? Salah satunya adalah pertama adalah kita itu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya itu kalau daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatur kehidupan ini. Allah yang memberikan segala-galanya bagi kita manusia. Kita manusia sebagai manusia hanya sekedar berusaha berikhtiar, tetapi yang memberikan kekuatan hidayahnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bangsa saat ini yang saat ini merdeka. Kalau kita jaga negeri ini, kemerdekaan ini dengan selalu menjadikan para pemimpin kita menjadi pemimpin yang amanah, para generasi kita menjadi generasi yang sangat luar biasa, tentunya kemerdekaan ini akan terus kita jaga. Tapi sebaliknya, kalau para pemimpin kita sudah tidak lagi amanah dan juga warganya sudah merelaikan dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka lama kelamaan negeri ini juga akan mengalami yang namanya intimidasi, yang namanya penjajahan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, bagaimana agar kita tetap menjaga negeri ini, jangan sampai negeri ini menjadi santapan orang-orang asing. Tentunya mari kuatkan pemahaman kita dengan iman, dengan Islam. Karena Islam telah menjaga yaitu negeri ini dari pengaruh oleh orang-orang yang menginginkan negeri ini nantinya akan menjadi negeri yang hancur dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu untuk menguatkan agar bangsa ini tetap menjadi bangsa yang mulia, bangsa yang bermartabat, tentunya kita isi kemerdekaan negeri ini dengan berbagai hal yang positif, yaitu untuk mencerdaskan umat, yaitu untuk memberikan gambaran bahwasanya peran ulama pada saat dulu sangat luar biasa terhadap negeri ini. Maka apa yang kita ambil dari peran ulama ini? Tidak lain adalah bahwa ulama itu pewaris para nabi. Ulama itu pewaris para nabi. Ulama tidak mewariskan dinar-dirham, tetapi ulama itu mewariskan ilmu. Maka pertama yang harus kita adalah ilmu. Maka dengan ilmu itu insya Allah hidup kita akan bahagia dunia akhirat. Kita tidak hanya sekedar menikmati kemerdekaan di dunia saja, tetapi kemerdekaan kita yang nanti yang luar biasa adalah nanti kita terbebas dari azab Allah Subhanahu wa taala. Karena setelah kehidupan ini ada kehidupan yang lain, yaitu kehidupan akhirat. Kalau saat ini kita terbebas dari siksa, dari kehidupan yang menderita, tetapi nanti di akhirat mereka semua akan diminta pertanggungjawaban. Kalau mereka beriman kepada Allah, kalau mereka bersungguh-sungguh beriman kepada Allah, mau menjalankan hukum Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya, maka dia akan terbebas dari api neraka dan dia akan menerima jannah. Nah, oleh karena itu, mari kita isi kemerdekaan ini tidak hanya sekedar kita bersenang-senang saja, tetapi mari kita isi kemerdekaan ini dengan kita itu menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Agar apa? Agar nantinya kita tidak mengalami sebuah kehidupan yang sangat menderita, tapi nanti kita akan meraih kehidupan di surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga bangsa ini, bangsa Indonesia kita ini akan menjadi bangsa yang mulia, bangsa yang bermartabat, bangsa yang memiliki sebuah kedaulatan yaitu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita semua akan mendapatkan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Semoga di hari kemerdekaan ini kita senantiasa selalu dari Allah Subhanahu wa taala kesehatan, keimanan dan kekuatan menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin, menjadi hamba-hamba Allah yang beriman, menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa bersemangat untuk mendapatkan agama Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.